Shalom, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap dalam perlindungan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu Bapa dan saudara, malam hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan kasih sayang, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Pada saat ini kami bersama-sama menyediakan waktu dan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari kami manusia yang lemah, memiliki kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami memohon, kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong dan memampukan kami memahami dan mengerti arti firman-Mu. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian kesaksian Alkitab. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka,
dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sering membaca dan mendengarkan firman Allah, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Logos, yaitu firman Allah. Dan kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia yang dimaksud adalah Kristus. Maka Logos adalah firman Allah, firman itu adalah Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi diaspora. Dan yang menjadi penekanan bagi Yakobus adalah bagaimana orang-orang Kristen mengimani dan menjalani kekristenan dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya bahwa iman tidak hanya diterima, namun juga dipelihara dan diekspresikan dalam tindakan konkret. Ayat 22 menegaskan bahwa kita akan menipu diri kita sendiri jika hanya sebatas menjadi pendengar dari firman Allah. Hanya sekedar mengucapkan, tetapi perkataan dan kelakuan sikap hidup kita tidak sejalan dengan firman Allah. Yakobus memberikan sebuah ilustrasi untuk menegaskan hal ini. Ilustrasinya yaitu seperti seseorang yang sedang bercermin. Dia melihat dirinya di depan cermin, tetapi tiba-tiba ia pergi dan lupa akan rupanya sendiri. Ilustrasi ini menegaskan bahwa kita yang hanya mendengar sangat begitu mudah melupakan apa yang sudah kita dengar, dan hasilnya Logos, firman Allah, dalam kehidupan dan diri kita itu tidak berakar, apalagi menghasilkan buah, melainkan berlalu begitu saja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang disampaikan oleh Yakobus, cara terbaik untuk menjadi pendengar dan pelaku firman adalah dengan merefleksikan bahwa kita hidup adalah oleh karena Logos. Kita hidup oleh karena Kristus, firman Allah. Kita memperoleh pengampunan dan keselamatan adalah dari Logos, firman Allah, yaitu Kristus Yesus. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Yakobus menjadi sangat relevan bagi kita, supaya kita hidup dengan menghidupi Logos dalam kehidupan kita, menghidupi firman Kristus dalam hidup kita. Menghidupi berarti bukan hanya menjadi pendengar,
tetapi juga menghidupkannya dengan menjadi pelaku dari firman itu melalui perkataan, melalui perbuatan yang senantiasa menghadirkan cinta kasih, kebaikan, kedamaian bagi sesama kita. Yang dinyatakan melalui pikiran-pikiran yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, sehingga seluruh hidup kita mencerminkan logos, mencerminkan firman Allah. Dan itulah yang dikatakan dengan ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan bahkan juga dalam pelayanan kita, tidak mudah memang untuk menghidupi logos, untuk hidup di dalam Kristus. Tapi ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak godaan. Tetapi ketika kita menghidupi logos itu sendiri, menghidupi Kristus dalam kehidupan kita, maka kita bersama-sama dengan Kristus. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah sia-sia. Karena Kristus, Sang Logos, firman yang hidup, Dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami selalu menghidupi logos firman Tuhan, menghidupi Kristus di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Berkati setiap keluarga lepas keluarga, dalam kehidupan keluarganya, dalam usaha dan pekerjaannya. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya. Berkati anak-anak kami dalam mencari pasangan hidup. Berkati anak-anak kami dalam masa muda mereka. Berkati juga usaha dan pekerjaan kami. Berkati keluarga-keluarga yang sedang menantikan keturunan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Dan berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam kebimbangan dan keraguan, Tuhan pulihkan dan Tuhan teguhkan. Jikalau ada saudara-saudara kami saat ini, Tuhan, yang sedang berulang tahun, kiranya juga Tuhan berkati pertambahan usia mereka, boleh menjadikan hikmat bagi mereka untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan berkati persekutuan kami di KP Jemaat Ujung Berung. Berkati Majelis Jemaat, biarlah dengan hikmat Tuhan kami semua Majelis Jemaat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Berkati juga ya Tuhan untuk pergumulan pelayanan kami, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami menyadari bukan hal yang mudah, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, kami masih terus dimampukan untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan juga berkati mereka dalam segala panggilan pelayanan mereka, mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa kami yang di surga, kami pun tak lupa berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan juga hadir dalam kehidupan masa tua mereka. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa, selamat malam dan Tuhan memberkati.